Halo semuanya, kali ini aku kembali membawakan kisah pendek untuk menemani kalian. Kita langsung mulai saja ya. Setiap pasangan yang sedang jatuh cinta pasti selalu memimpikan kebahagiaan dalam hubungan romantis mereka. Percayalah, tidak ada pasangan yang menginginkan perpisahan. Tapi bagaimana dengan hubungan pasangan romantis yang penuh dengan kepalsuan? Bertengkar pasti sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Namun satu pertanyaan, lalu mengapa masih ada pasangan yang masih mau bertahan dan tetap setia pada hubungan seperti itu? Nah, cerita kali ini dimulai pada tanggal 20 Mei 2019. Seorang mahasiswa laki-laki di Boston College, USA, diketemukan meninggal di halaman parkir Roxbury beberapa jam sebelum upacara kelulusannya. Mahasiswa keturunan Filipina itu diidentifikasi bernama Alexander Urtula yang berusia 22 tahun. Yang paling menyedihkan, Alexander menghembuskan nafas terakhirnya bertepatan dengan hari wisudanya. Hal ini ternyata benar-benar mengejutkan banyak orang, karena selama ini Alexander dikenal sebagai murid yang baik dan sangat disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, Alexander bukanlah anak yang bermasalah. Baru setelah diselidiki lebih dalam, penyebab Alexander meninggal ternyata bermula dari pacarnya sendiri yang berasal dari Korea Selatan, yakni In Yong Yu. Sepintas ketika orang-orang melihat foto Alexander dan In Yong bersama, mereka berdua terlihat seperti pasangan serasi yang bahagia dan saling mencintai. Namun, tidak ada yang mengira kalau In Yong memiliki sisi gelapnya sendiri. Selama 18 bulan pasangan itu menjalin hubungan, Alexander dilecehkan secara emosional oleh In Yong. In Yong sering mencela dan merendahkan Alexander tanpa alasan. Bayangkan saja, dalam 2 bulan sebelum Alexander tiada, Alexander telah mengirimkan SMS sebanyak sekitar 75.000 pesan ke In Yong. Tapi In Yong hanya membalas sebanyak 47.000 pesan saja. Lebih sedihnya lagi, sebagian besar SMS In Yong adalah SMS yang berisi ancaman yang meminta Alexander untuk pergi dari dunia ini. Pada satu titik, Alexander yang sangat mencintai In Yong menjadi depresi. Di antara pesan teks yang dikirim oleh In Yong, ada yang berbunyi, "Pergilah selamanya, dunia akan lebih aman tanpa dirimu." Dan karena hal ini, akhirnya In Yong mendapatkan tuduhan pembunuhan. Pada 22 November 2019, In Yong yang pernah kuliah di Boston College bersama Alexander masuk ke pengadilan tinggi Suffolk. Pada saat persidangan berlangsung, In Yong datang terlambat 12 menit dan tidak berbicara sama sekali. Pengacara In Yong yang bernama Stephen Kim mengajukan pembelaan tidak bersalah karena menurut dia, In Yong tidak melakukan apa-apa dalam kasus ini. In Yong yang mendengar itu semua tidak menunjukkan emosi sama sekali. Bahkan dia terlihat acuh pada saat asisten jaksa wilayah Suffolk yang bernama Catherine Gasro membaca lusinan pesan teks yang berisi sumpah serapah di mana In Yong berulang kali menyuruh Alexander untuk pergi dari dunia ini. Bahkan di dalam SMS itu, In Yong mengatakan Alexander adalah pria yang tidak berharga. Jaksa mengatakan bahwa In Yong lah yang membuat Alexander tidak ingin hidup lagi dengan melecehkannya secara terus-menerus, dan itu menimbulkan depresi terhadap Alexander. Dan dari penyelidikan, diketahui juga kalau In Yong sempat marah dengan Alexander ketika dia menemukan Alexander terus berkomunikasi dengan mantan pacarnya yang kebetulan juga satu kampus dengan mereka. Dan sejak itu, In Yong terus mencaci maki dan merendahkan Alexander terus-menerus. In Yong bahkan telah mengisolasi Alexander dari pergaulannya. Alexander dilarang bertemu dengan teman-temannya di Boston College, dan dia juga memaksa Alexander untuk memblokir telepon dan akun medsosnya. In Yong juga sempat mengirim SMS yang mengancam Alexander, "Awas kalau wisuda nanti kamu ketemu dengan teman-temanmu dan mantan pacarmu." Dalam satu SMS, In Yong bahkan mengatakan akan menyakiti dirinya sendiri apabila Alexander masih tidak mau pergi dari dunia ini. Di situ Alexander memohon kepada In Yong untuk tidak menyakiti dirinya dan mengatakan biar dirinya saja yang menderita sebagai gantinya. Di SMS Alexander yang terakhir tertulis, "Tolong In Yong, jangan sakiti dirimu. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku akan meninggalkan bumi ini. Aku akan pergi selamanya seperti yang kamu inginkan.
Aku akan menghapus diriku dari dunia ini, karena aku tidak punya apa-apa lagi jika aku tidak memilikimu. Sungguh sangat disayangkan hal ini bisa terjadi. Padahal dari awal mereka bertemu, yaitu pada akhir 2017, saat klub kuliah mereka mempromosikan budaya Filipina di kampus mereka, Alexander pada saat itu adalah pemuda yang ceria. Dia bahkan tidak memiliki riwayat depresi. Namun banyak teman-temannya yang melihat berbeda mencolok dalam perilakunya selama dia berpacaran dengan In Yong. Singkat cerita, In Yong akhirnya dibebaskan dengan jaminan sebesar 5.000 US dollar atau sebesar 71 juta karena dia tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya. Oke, rest in peace Alexander. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.